Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan belajar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi dari makhluk hidup. Di materi sebelumnya sudah kita belajar tentang biodiversity atau keanekaragaman makhluk hidup. Ternyata keanekaragaman makhluk hidup sudah sangat banyak sekali. Karena saking banyaknya perlu kita klasifikasi, ya gitu ya. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Sabar dulu, sabar. Mari kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar tentang 6 item tentang klasifikasi. Yang pertama yaitu pengertian klasifikasi. Nah ini ya. Dan yang kedua tentang tujuan klasifikasi. Yang ketiga, perkembangan sistem klasifikasi. Yang keempat, klasifikasi 5 kingdom. Kemudian urutan takson dan pemberian nama ilmiah. Ini kayaknya sudah belum SMP ya? SMP sudah kayaknya. Tapi kita pertajam kembali di SMA. Oke, ini ada gambar yang kedip-kedip ini ya. Nah, ini salah satu contoh mengklasifikasi. Jadi orang kalau mau mengklasifikasi itu diamati dulu ciri-cirinya. Misal di sini adalah animal, cirinya hewan. Dia punya sayap, oh berarti burung. Yang nggak punya sayap berarti apa? Oh mempunyai tulang belakang. Jadi yang pertama adalah mengamati, atau mencandra ciri-cirinya, kemudian ciri-cirinya, kemudian mana yang sama, mana yang beda. Baru setelah itu dikasih nama, gitu ya. Oke. Langsung saja kita menuju yang bagian pertama, yaitu tentang pengertian klasifikasi. Tadi saya sampaikan bahwa makhluk hidup itu sangat banyak, maka perlu untuk diklasifikasikan. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan dari proses. Ya. Jadi kalau ada akhiran asih, itu berarti proses. Pengelompokan. Pengelompokan apa? Nah, berhubung ini adalah keanekaragaman hayati, berarti pengelompokan makhluk hidup. Menjadi apa? Menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan apa? Penggolongannya, persamaannya. Jadi yang sama dikumpulkan dengan yang sama. Yang beda ya bedakan, cari yang sama juga, ya. Jadi pengelompokan atau klasifikasi yaitu pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan-golongan berdasarkan persamaan atau perbedaan. Paham kan? Oh, langsung paham sampai. Di rumah juga kita sering kok mengklasifikasikan, misalnya kita setrika, ya, kita kelompokkan mana baju untuk bermain, mana pakaian untuk sekolah misalnya, kemudian diletakkan. Nah, misalnya CD sebelah mana, itu ya, kaos sebelah mana, baju resmi sebelah mana dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yaitu tentang tujuan. Kenapa sih kok perlu diklasifikasi segala? Nah ini. Ternyata ada beberapa tujuan orang melakukan klasifikasi. Ya, tujuannya yang pertama yaitu mengelompokkan ciri-ciri dan persamaan yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Nah, jadi setelah diamati gitu ya, persamaan dan perbedaannya. Setelah itu mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis makhluk hidup untuk membedakan masing-masing. Di sini kan digambarkan ya. Kalau sekarang pakai foto udah jelas ciri-cirinya gitu ya. Untuk sangat dalam ya, bahkan anatominya, kromosomnya, mencenderanakan objek. Jadi saking banyaknya makhluk hidup, maka perlu disederhanakan. Artinya yang memiliki ciri-ciri yang sama jadi satu kelompok itu lebih enak, lebih gampang. Termasuk juga nanti pada saat memanfaatkannya juga sudah sederhana. Kalau misalnya kelompok unggas. Unggas ini biasanya bisa dimakan dagingnya, maka kebanyakan kelompok unggas dagingnya bisa dimakan, kecuali yang mungkin diharamkan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengetahui hubungan kekerabatan. Nah, gimana caranya? Ya, diteliti semua cirinya. Jadi semakin banyak persamaannya, maka dianggap sebagai kekerabatannya semakin dekat. Itu kalau kita percaya bahwa makhluk itu mengalami evolusi, jadi ada apa ya, kelanjutannya gitu ya. Kemiripan-kemiripannya secara kekerabatan. Kemudian memberi nama sesuai dengan jenis dan spesiesnya. Andai gitu ya, andai
makhluk hidup nggak dikasih nama, kita bingung untuk mencarinya. Saya carikan ya, apa ya, binatang nah, kan nggak ada namanya. Kalau ada namanya kan enak. Sebagaimana kita juga diberi nama, supaya mudah untuk memanggilnya, mengenalnya, mencarinya. Oke, ini tujuan dari klasifikasi. Mungkin ada lagi yang lain, nanti bisa kita diskusikan ya. Oke. Teringat tentang klasifikasi ini, saya teringat dengan satu tokoh namanya Bapak Carolus Linnaeus ya. Itu dianggap sebagai tokoh taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ya. Dia dulu membedakan makhluk hidup hanya menjadi dua, yaitu tumbuhan. Dan sampai sekarang kayaknya kita ini kalau di pelajaran ada 5 kingdom, tapi di kenyataan sehari-hari mesti kita itu, ini tanaman apa ya, ini hewan apa ya, selalu 2 itu yang disebut ya. Ini bukan jenis bakteri apa ya, enggak mesti. Pokoknya yang bergerak-gerak kita sebut hewan, yang tidak bergerak kita sebut tumbuhan gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tentang perkembangan sistem klasifikasi. Jadi karena otaknya atau kita ini berbeda-beda, maka ada beberapa perkembangan itu dari sistem klasifikasi. Jadi awalnya disebut klasifikasi sistem artifisial atau buatan, yaitu sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya sebagai dasar pengklasifikasian. Namanya aja artifisial, buatan, itu terserah manusia. Ya, pokoknya segampangnya dia gitu ya. Termasuk di sini ada namanya tanaman sayur, tanaman obat. Kalau ada Jawa itu namanya polo pendem, polo kumantung dan lain-lain gitu ya. Ini artifisial. Hanya salah satu ciri saja, ini sudah bisa digunakan sebagai klasifikasi ya. Bisa dimakan, maka namanya tanaman pangan gitu ya. Ternyata bisa untuk obat, tanaman obat. Ini adalah klasifikasi artifisial atau buatan. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem alami ya. Ini lebih kompleks lagi ya. Nah, klasifikasi ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi bentuk luar secara alami atau wajar. Artinya ya ciri apa yang ada di makhluk hidup itu ya itu yang digunakan sebagai sebagai dasar pengelompokan secara alami. Ini tadi buatan itu kan pokoknya Amerika gampangnya gitu aja. Ini contohnya itu alami. Ini mungkin lebih kompleks daripada yang pertama ya. Nah, ini yang paling terakhir yang digunakan sekarang, yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Jadi filogenetik itu para ahli masih percaya bahwa makhluk hidup itu mengalami perubahan dari makhluk yang sederhana menjadi makhluk kompleks, sehingga ada seolah-olah seperti ada kemiripan gitu ya. Mulai makhluk hidup yang pertama dianggap pertama ada, kemudian selanjutnya lagi, kemudian berevolusi terus gitu ya, ada keyakinan. Tapi juga ada yang menentangnya sih ya. Nah, kita bahas namanya kelas 11 itu ada materi tentang evolusi ya. Nanti kita masuk asal-usul kehidupan di luar sana ya. Oke. Nah, ini yang paling canggih yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Jadi klasifikasi ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan takson yang satu dengan yang lain. Berarti ini keseluruhannya diamati gitu. Sampai muncul kemiripan nanti ya. Misalnya manusia dengan kambing dibandingkan manusia dengan simpanse. Kayaknya mirip dengan simpanse, maka dikatakan manusia lebih dekat kekerabatannya dengan simpanse dibandingkan dengan kambing. Nah, ini adalah perkembangan dari sistem klasifikasi ya. Jadi secara artifisial atau buatan, kemudian sistem alami, dan yang terakhir yang digunakan sekarang oleh para ahli yaitu sistem filogenetik, berdasarkan kekerabatan. Kemudian berikutnya yaitu tentang 5 kingdom. Ini sebenarnya ada 6 kingdom, tapi yang terkenal ini 5 kingdom yang dicetuskan oleh Bapak Whittaker ya. Jadi 5 kingdom. Ini ada mulai dari Monera, kemudian Protista, kemudian Fungi, kemudian Plantae, kemudian Animalia. Nah ini ya. Tetapi selain ini ada satu yang sekarang lagi heboh, yaitu virus ya. Nah, jadi virus ini nggak masuk ke klasifikasi makhluk hidup, tetapi jadi pembahasan yang sangat hangat ya, karena punya pengaruh yang luar biasa terhadap kesehatan di akhir-akhir ini ya. Oke, ini yang pertama yaitu Monera. Nah, Monera ini adalah
makhluk hidup uniseluler atau bersel satu yang belum memiliki inti sel atau sering disebut sebagai prokariotik. Jadi prokariotik uniseluler, semua pokoknya yang prokariotik uniseluler ini masuk ke sini. Loh Pak, ini kan selnya banyak, iya. Tapi belum ada koordinasi masing-masing. Jadi masing-masing menghidupi sel-selnya sendiri-sendiri. Jadi masih seperti hidupnya ya sendiri-sendiri per selnya. Oke, ini Monera. Nah, anggotanya yaitu ada kelompoknya bakteri dan alga biru, blue green algae. Ada eubacteria di sini, ada archaeobacteria. Nih. Kemudian yang kedua yaitu kelompoknya protis. Protista ini ada makhluk hidup yang bersel satu, tapi sudah mempunyai inti sel, tersebut dengan eukariotik, uniseluler eukariotik, atau ada yang sudah multiseluler. Ya, tetapi koordinasi kerja selnya ini masih sendiri-sendiri juga, ya. Nah, ini nanti di sini itu meliputi ada protista menyerupai tumbuhan, ada protista menyerupai hewan, dan nanti ada lagi protista menyerupai jamur. Nanti seolah-olah ini organisasi buangan nih, seolah-olah. Gak diterima di sini masuk sini, gak diterima di fungi masuk sini, gak diterima di tumbuhan masuk sini, gak diterima di hewan masuk sini. Nah, ini yang anggotanya nanti banyak sekali ya. Berikutnya itu fungi. Fungi atau jamur atau mushroom, disebut zest, ada mold yang ini sebutannya ya. Jadi mushroom ini untuk sebutan jamur yang berukuran besar, zest ini untuk jamur yang uniseluler, kemudian mold ini jamur yang agak kecil ya, tapi lebih besar dari zest. Oke, nah, dulu ini masuk ke tumbuhan ya. Ini dulunya masuk ke tumbuhan, tapi sekarang ini menjadi kingdom tersendiri, fungi. Ini dia sudah memiliki inti sel, multiseluler juga, tapi tidak memiliki klorofil. Jadi selnya milik tumbuhan memang ada selulose atau dinding selnya ada lignin, tetapi belum mempunyai klorofil. Nah, ini masuk kingdom tersendiri. Ya, yang berikutnya yaitu kingdom of plant atau tanaman ya. Nah, kalau ini sudah multiseluler, berhijau daun, selnya sudah memiliki inti sel ya. Nah, ini tumbuhan berklorofil udah jelas. Kalau hewan gerak-gerak pokoknya ini bisa gerak, ini punya alat gerak ini ya, ukurannya besar-besar, juga sudah punya inti sel. Jadi dari 5 ini yang nggak punya inti sel cuma Monera, yang lainnya sudah punya inti sel ya. Oke, paham ya kira-kira ya pembedaannya ya. Kalau nggak ngerti nanti diskusikan atau baca dulu. Nggak ngerti dipertajam dengan membaca ya. Kalau nggak ngerti tetap nggak ngerti, nanti tanya di apa namanya, diskusi dengan guru ya. Oke, ini tadi 5 kingdomnya, ada 5 kingdom. Berikutnya yaitu urutan takson. Apaan tuh? Jadi setelah makhluk hidup dilihat ciri-cirinya, kemudian dikelompok-kelompokkan. Lah, kelompok-kelompok yang terbentuk pada proses klasifikasi itu disebut dengan takson. Nah, yang pertama yaitu kingdom atau regnum ya. Kingdom itu kerajaan besar ya, tadi 5 tadi ya. Nah, kingdom dibagi menjadi beberapa filum atau divisi. Kalau filum biasanya sebutan untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Filum dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas dibagi menjadi ordo dibagi menjadi familia jadi genus jadi spesies ada varietas atau ras. Ya, ini dalam bahasa Indonesia mungkin kingdom itu adalah kerajaan, filum itu kelompok besar, kelas ya kelas, ordo itu bangsa, kemudian family itu apa ya? Family itu ya family ya, genus itu marga, fam itu misalnya kayak gini suku di atas suku ya, family lah, kemudian genus itu marga, spesies itu jenis, varietas variasi dalam satu spesies ya. Di sini ada tanda panah ini, jadi semakin ke bawah golongan-golongan takson ini maka kesamaan ciri-cirinya makin banyak. Jadi semakin ke bawah itu semakin satu varietas maka cirinya
hampir blok-blok sama itu, hanya sedikit aja beda. Tapi kebalikannya, semakin ke atas semakin beda kesamaannya. Kemudian berikutnya itu jumlah anggotanya. Nah ini kan digambarkan segitiga terbalik ini. Jadi semakin menuju kingdom ini jumlah anggotanya semakin banyak. Semakin ke bawah berarti jumlah anggotanya semakin sedikit. Paham tak? Ngerti lah, nanti kuliah baru diperdalam lagi. Ini saya sampaikan sekilas-sekilas saja ya. Jadi nanti dikelompokkan gitu dengan ciri-ciri besar. Wes dapat kelompok, dikelompokkan lagi, dapat lagi, dikelompok lagi, dapat lagi. Nah itu seolah seperti itu. Sampai yang terbawa namanya varietas. Paham ya? Oke. Berikutnya itu urutan takson sudah, terus diberi nama. Jadi setelah ada urutan-urutan taksonnya sampai spesies, nah, baru diberi nama. Kalau di dunia ini semua makhluk itu nggak dikasih nama, susah kita mempelajarinya, susah mencarinya, susah menelitinya, susah mengenalnya, nggak ada namanya. Nah, oleh karena itu dikasih nama. Nah, nama jenis atau spesies ini terdiri dari dua kata tunggal yang sudah dilatenkan. Misalnya ada bahasa Jawa gitu ya, jadi secara Latin seperti kita tahu itu ada manusia dari wajak ya, Homo wajakensis, dari Solo Homo soloensis ya. Nanti dilatenkan gitu ya, kalau seumpama bukan dari bahasa Latin dilatenkan. Kemudian kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedang kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Kemudian penulisan nama marga, huruf pertamanya harus dimulai dengan huruf besar, sedangkan nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain. Nah, ya, ini bahasa tulisnya atau teksnya, kalau dibaca sih sama saja, kalau ditulis seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu tentang nama marga atau genus. Terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal, mufrad. Mereka bahasa Arab aja nih, mufrad ada tunggal. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, ya. Kemudian nama suku pada tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran acae. Misalnya apalah? Oaceae. Kemudian pada hewan, nama suku dari nama marga ditambahkan dengan ideae. Misalnya apa ya? Boloturidiae. Nah ini ya. Apa ini? Oh, mentimun laut. Nah ini pemberian nama. Namanya agak aneh-aneh sih memang ya, karena ini menggunakan bahasa Latin. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan klasifikasi. Nah, kalau masih kurang jelas, nanti silakan dibaca, ditelaah. Kalau nggak ngerti catat, nanti kita diskusi. Oke? Jadi ini tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang yang pertama pengertian klasifikasi, yang kedua tujuan klasifikasi, yang ketiga perkembangan sistem klasifikasi, yang keempat klasifikasi 5 kingdom atau 5 kerajaan, kemudian yang kelima urutan takson atau kelompok-kelompok tadi, mulai dari kingdom sampai ke spesies, kemudian varietas, kemudian yang terakhir pemberian nama ilmiah. Ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat di kehidupan kita. Masih, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.